Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, suatu anugerah yang luar biasa jikalau kita pada pagi hari ini boleh menikmati hari baru dengan sinar matahari yang sangat-sangat menggembirakan. Oleh sebab itu, kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, dan saya mengajak saudara-saudara untuk menyiapkan pujian ini, karena pujian itu sangat populer dan dekat ya, dan pendek ya, jadi ini bisa segera disiapkan dari Kidung Jemaat 322, terang matahari telah menyinari, dan seterusnya itu. Saya akan pujikan saja 2 bait pendek untuk kita bersama-sama pujikan. Terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Bait 2. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Sebenarnya ada 5 bait, tapi kita pujikan 2 bait saja, dan kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami merasakan kebaikan-Mu ya Allah, hanya oleh karena kemurahan-Mu, jikalau kami boleh menikmati hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan ketika kami boleh tetap bisa bernafas, ketika kami tetap boleh keluar dari tempat tidur kami, ketika kami sudah diperkenankan untuk melakukan sebagian kegiatan ini, dan semuanya adalah kemurahan-Mu. Di masa pandemi ini, hal-hal yang seperti ini kami syukuri ya Allah, karena ini sungguh-sungguh berkat dari Tuhan yang luar biasa. Kami ingin hidup rohani kami senantiasa terpelihara, supaya kami kuat di dalam iman bahwa kami adalah biji mata Allah. Berfirmanlah kepada kami, tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami mampu memahami, mempercayai, dan melaksanakan di dalam hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji dan memohon kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terberkati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membaca sebagian firman Allah sebagai santapan rohani bagi kita untuk hari ini. Saya baca dari Ulangan pasal 32, ini bab-bab akhir di kitab Ulangan. Saya baca Ulangan 32 ayat 9 sampai yang ke-14. Kalau sekarang belum bisa mempersiapkan Alkitab, nanti bisa dibaca, dan sekarang saya ingin membacanya. Sebenarnya bagiannya sangat panjang karena ini judulnya Nyanyian Musa di Ulangan 32, mulai ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas
kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Berbahagialah kita semua yang berusaha memahami firman ini dan juga kita hayati berkenaan dengan yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Saya cerita sedikit saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tanggal 20 Juni Minggu saya mendatangi suatu kelompok ibadah lansia dan berjumpa dengan seorang yang dulu ternyata pernah saya nikahkan, dan dia lama sudah di luar kota, di ibu kota di daerah Bekasi, dan ketemu dengan saya. Itu saya tanya sebagian dari hidupnya itu, dan dia cerita ketika dia keluar dari Klaten dan bekerja sebagai tukang kayu, lalu kemudian melamar di perusahaan Bridgestone. Saudara kenal ini Bridgestone, ya, ban itu ya. Dan pelamarnya itu sekitar 2.000. Dan dia melamar. Dan dia itu diterima. Dan hanya satu-satunya itu Bridgestone menerima pegawai yang ketika itu ikut tes. Luar biasa. Dari 2.000-an saudara-saudara, dia diterima. Dan hanya satu orang yang diterima. Nah, saudara-saudara, ini sebenarnya cerita yang lumrah-lumrah saja, tetapi saya itu menghayatinya demikianlah. Allah itu melindungi, memberkati umatnya. Nah, ayat yang saya baca, saudara-saudara, ini nyanyian Musa. Seorang Musa yang mengalami bagaimana penyertaan Allah sejak di Mesir, kemudian membawa umat itu menuju ke tanah perjanjian. Ia juga yang sudah melewati masa-masa kritis, terutama peristiwa di Laut Teberau, suasana yang sangat kritis itu dihayatinya sebagai penyertaan ayah Allah yang luar biasa. Dan dia menoleh ke belakang, sesepuhnya ya, ini orang yang sangat dihormati di keimanan Yahudi, Yakub itu disebutnya oleh Allah dalam keyakinan Musa itu sebagai orang yang senantiasa diberkati khusus oleh Allah. Dalam bahasanya ini Musa didapatinya dia, dalam arti Yakub ya, di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara-saudara, barangkali ya banyak yang masih muda, tapi kata biji mata itu menunjukkan satu sentralitas ya, berpusat cinta kasihnya Allah kepada Yakub itu bagaikan dia disebutnya sebagai biji mata. Jadi kalau orang tua punya beberapa anak, tentu anak itu semua dikasihi, tetapi harus jujur, siapapun juga mesti ada di antara mereka itu yang menjadi hatinya, entah karena sejarahnya, kelahirannya, entah karena hidupnya yang secara khusus ada menyentuh hati orang tua, lalu kemudian dia sangat dekatnya dengan itu. Yang lain juga anak-anaknya, tetapi tidak sedekat dengan itu. Karena apa? Karena dia biji matanya.
Nah, itulah saudara-saudara, Yakub itu biji mata. Lalu keturunannya itu biji mata Tuhan. Nah, keturunan secara rohani, saya dan saudara-saudara itu biji mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu pasti Dia yang maha kuasa, yang mengasihi kita, manusia dan seluruh alam ini, tetapi kita itu lebih dikasihi atau dikasihi lebih daripada yang lain. Ketika kita menghadapi krisis di berbagai hal, ada krisis ekonomi kebutuhan sehari-hari, ada krisis karena dikeluarkan dari pekerjaan, diberhentikan, resign, atau belum mendapat pekerjaan, atau soal-soal yang lain berkaitan dengan sakit penyakit pandemi yang sekarang dialami, Allah itu melihat kita sebagai biji mata Tuhan. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, kita pasti menjalani hidup ini dalam satu keyakinan, dalam suasana dan kondisi apapun sekarang ini, jangan lupa loh, kita itu biji mata Tuhan. Nah, sesuatu yang luar biasa telah dilakukan oleh Allah, itu adalah kehadirannya di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia, dan barang yang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada kekhususan, biji mata itu ada pemeliharaan yang khusus dari Allah yang Maha Kasih itu. Nah, firman yang sangat indah saudara-saudara, sebagai santapan rohani kita untuk menjalani hari ini. Kita bisa mulai hari ya, tadi misalnya ya, kita bangun, kita sebenarnya kan tidak tahu apa-apa. Sampai yang terjadi nanti sore itu tidak tahu itu. Tetapi Allah itu menganggap dan menyebutnya dalam ungkapan Musa itu, kita itu biji mata Tuhan. Hal yang paling besar tentang dosa saja ditebus oleh Allah. Apalagi saudara-saudara, tentang yang lain-lain yang sekunder, hanya kebutuhan-kebutuhan masalah-masalah duniawi, Allah itu selesaikan. Maka kita menjalani ini dalam kehidupan yang damai. Kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, menjadi santapan rohani bagi kami untuk kami menjalani hidup ini. Kami semakin diyakinkan bahwa kasih-Mu luar biasa di dalam hidup ini. Oleh sebab itu ya Allah, di dalam kondisi apapun, biarlah kami menjalani hidup ini dengan senang, tenang, dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan untuk segala apa yang perlu kami jalani untuk hari ini. Tuhan yang senantiasa menuntun baik kami pribadi lepas pribadi, keluarga maupun bersama-sama dengan persekutuan para hamba Tuhan, bahkan juga dengan masyarakat, dengan bangsa dan negara. Biarlah juga boleh kami serahkan di tangan kasih-Mu, karena kami percaya bahwa Allah mengasihi kami lebih daripada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami. Hanya kepada-Mu di dalam Yesus Kristus kami panjatkan segala doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saya akan masih mengajak saudara-saudara menyanyikan nyanyian tadi. Kalau tadi itu bait pertama, terang matahari telah menyinari, maka ini ada bait berikutnya, itu di bait 3 ya, yang pendek-pendek ini. Terang matahari itu berikutnya, itu bait 3, syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap, anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Sehari-harian besar pemberian,
hanya ku ingat selamanya kewajibanku. Kita menjalani hidup ini dan tetap setia pada protokol kesehatan. Jangan lupa dengan varian baru yang katanya sekarang sedang berjalan di sekitar kita, kita tetap pakai masker, juga cuci tangan dan jaga jarak.